ya udah klik video ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Yasmin dan aku adalah salah satu pengguna aplikasi Bumble. Buat yang sering-sering atau ketawa-ketawa berarti tahu ya apa itu aplikasi Bumble. Jadi sebenarnya topik-topik aku ini nyerempet karena agak sedikit pribadi dan buat beberapa orang ini merupakan hal yang memalukan karena aku akan membahas tentang catfishing di media sosial dan aku akan memfokuskan media sosialnya ini adalah aplikasi kencan online. Nah, buat temen-temen nih, aku tahu banget pasti beberapa kalian ada yang malu saat digepin atau ketahuan main aplikasi kencan online. Terus sebenarnya aku abis video ini aku nggak mau lagi sih ada yang masih malu-malu gitu yuk. Jadi makanya kita bahas bareng-bareng karena kalau orang udah malu main aplikasi kencan online saat kita mendapatkan perilaku kurang mengenakan, kita nggak mau untuk melapor gitu loh. Jadi aku nggak mau banget hal itu terjadi terus menerus. Sebenarnya apa sih konsennya aku bikin video ini? Aku ingin meningkatkan awareness kita saat bersosial media, walaupun gak cuma di aplikasi kencan online aja. Tapi sebelum aku ngomongin lebih jauh nih, aku mau ngasih tahu dulu apa itu catfishing. Walaupun teman-teman mungkin beberapa udah ada yang tahu atau bahkan ada yang belum tahu, masih asing apa itu catfishing. Jadi catfishing adalah perilaku seseorang yang menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain saat mendaftar aplikasi media sosial. Jadi dia make foto orang, nama orang, pokoknya dia asal nyomot-nyomot aja gitu ya. Nah, buat teman-teman mungkin kalau anak Gen Z itu kedengerannya bukan catfishing tapi faker. Buat teman-teman mungkin ada yang pernah ketemu sama orang yang faker, kalian ngegapin faker atau apa mungkin. Nah, buat beberapa yang masih asing kayak apa sih catfishing? Aduh, aku masih belum ngerti. Jadi apa sih motifnya, Yasmin? Oke, jadi motifnya itu bisa banyak. Mungkin aku kasih tiga opsi. Nggak opsi dong, apa ya? Mungkin kayak motifnya apa gitu ya. Yang pertama, balas dendam, bisa banget balas dendam. Yang kedua itu bisa juga rasa tidak percaya diri. Dan yang ketiga ini parah sih, dia benar-benar pakai catfishing itu modus untuk mendapatkan uang. Nah, ngomong-ngomong soal korban catfishing ya, aku tuh punya temen. Nah, ini sekalian memberikan gambaran buat teman-teman kayak seberapa merugikannya sih catfishing ini. Jadi aku punya temen, sebut aja inisialnya A. Dia main aplikasi kencan online dan kenalan sama B ya. Temen aku ini akhirnya chat-chatan terus, bahas masalah kehidupan, kayak mereka ngerasa mereka ngobrolnya nyambung walaupun mereka nggak teleponan, nggak video call, nggak ketemu. Mereka beneran pure hanya chattingan aja. Mereka benar-benar setiap hari chattingan, mungkin ada chemistry-nya hingga suatu saat gitu ya, si B ini mulailah curhat-curhatnya itu masalah keuangan, kayak dia lagi BU, lagi masalah finansial. Si A ini temen aku merasa kasihan gitu, kayak ya udah akhirnya si A bantuin tapi dengan pinjam uang online gitu ya, tapi dengan data-datanya si A karena dia pure mau bantu aja karena si B berjanji akan melunasi tiap bulan gitu ya. Tiba saat jatuh tempo, ya bener banget, si B mulai menghilang atau istilahnya tuh ghosting. Jadi si A ini bener-bener harus melunasi pinjaman yang uangnya dia bahkan nggak pakai sepeser pun karena dia langsung kasih ke B. Nah, itu sebenarnya satu dari segelintir orang yang kena catfishing. Kayak B enak banget dapat uang cuman hasil chat-chatan aja, si A yang dikejar-kejar debt collector. Nah, buat temen-temen yang masih kayak nyepelein betapa merugikannya catfishing di sosial media, kalian harus belajar dari temen aku tadi, si A. Yasmin, berarti targetnya catfishing itu perempuan doang? Enggak, teman-teman, enggak. Catfishing itu enggak ngeliat gender. Mungkin tadi korban temen aku emang perempuan ya, tapi sebenarnya korban dari catfishing itu bisa juga laki-laki. Contohnya apa? Contohnya itu saat kita bermain game. Biasanya cowok itu suka mabar, terus ngeliat teman mainnya pakai profil perempuan, dia kira itu perempuan asli, perempuannya minta item game atau diamond ML, contohnya si cowok itu ngasih. Itu termasuk catfishing juga loh teman-teman, karena belum tentu itu cewek asli karena fotonya itu bisa dengan mudahnya dia ambil di Google, Pinterest dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya catfishing bener-bener nggak mandang gender ya. Terus kalau udah tahu targetnya bisa cewek, bisa cowok, terus apa yang bisa kita lakuin
untuk menghindari catfishing. Oke, sekarang kita bahas cara untuk menghindarinya. Sebenarnya tetap balik lagi ke kewaspadaan kita ya, tapi aku punya tips and trick buat teman-teman yang mau menghindari pelaku-pelaku catfishing kayak gitu. Yang pertama, please kalian juga jangan gampang percaya dengan orang di sosial media. Jangan mau ngasih data pribadi kita kayak alamat atau sekolahan atau mungkin nama lengkap atau ya hal-hal yang begitu, yang pribadi, informasi pribadi. Atau zaman sekarang itu udah ada AI loh teman-teman yang bisa ngedit muka kita, sorry banget, dengan editan yang tidak senonoh. Itu bisa dijadikan ancaman kalau dia tahu kamu lingkungannya di mana, kamu rumahnya di mana, kamu sekolahnya di mana. Itu bisa banget dijadiin ancaman. Jadi please jangan dengan mudahnya ngasih informasi pribadi kayak gitu. Yang kedua, kita harus waspada sama orang-orang yang nggak mau diajak telepon, video call, atau bahkan ketemu. Dia banyak alasan, itu pasti dia nggak mau ketahuan kalau identitasnya terbongkar. Ya enggak sih? Karena pasti kita kalau ketemu orangnya sesama manusia gitu ya, sama orang cari temen, pasti diajak ketemu mau aja. Tapi kalau udah banyak alasan, please tanda-tanda kayak gitu udah tinggalin aja. Itu sudah masuk ke kriteria catfishing. Nah teman-teman, segitu aja tips and trick dan apa yang mau aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita terhindar dari orang-orang jahat di internet yang bahkan kita nggak tahu tujuannya apa. Please be aware guys, dan jangan percaya dengan siapapun. Siapa sih yang mau dibohongi hal sekecil apapun, ya nggak sih? Jadi please ya, be aware. Terima kasih teman-teman. Buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya, bisa langsung DM ke Instagram aku @nazlamaulidia. See you on next video. Bye.